Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu ini, tanggal 18 Maret 2023, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Begini firman Tuhan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara, apa yang menjadi ciri khas orang Kristen? Ketika itu dipertanyakan kepada kita, jawaban kita adalah kasih. Karena itu adalah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau menyembahnya. Saudara, ajaran kasih ini merupakan pengajaran yang mengajak kita untuk mampu dan mau membantu orang lain tanpa melihat dia statusnya apa ya, dia itu siapa ya. Kita tidak mau melihat perbedaan itu. Dan Matthew Henry, dia menjelaskan bahwa yang Tuhan inginkan dari umatnya itu bukan hanya praktik keagamaan, puasa, atau pengorbanan, tapi juga menjadi orang yang mau berbuat adil. Orang-orang yang penuh cinta dan belas kasih dan mau mengejar kesejahteraan dan perdamaian. Mari saudara, kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, atau dalam persekutuan kita bersama orang-orang kudus. Mari kita lihat dengan jujur apa yang terjadi. Apakah keegoisan, mengutamakan kepentingan diri atau kelompok itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mari hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan saya saja yang butuh makan dan minum. Bukan saya saja yang butuh dihargai. Tetapi orang-orang di sekitar kita itu juga butuh makan, butuh minum, ataupun dihargai. Karena itu saudara, jangan mudah terlena dengan kepentingan diri sendiri. Kita dipanggil Allah untuk mau bersama-sama membuka mata hati kita untuk mau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saudara saya. Apa yang mau menjadi kebutuhan sahabat saya. Sebab Allah kita itu Allah yang kita imani, yang penuh dengan berkat melimpah yang cukup untuk semua orang. Dan semua orang
itu akan dicukupkan ketika dia mau melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ketika dia mau mengimani bahwasanya tangan Tuhan itu akan senantiasa menjaga kehidupannya. Tuhan memilih dan memakai kita, saudara, agar kita mau berbagi dengan sesama kita. Karena itu kita diingatkan, saudara, untuk tidak melupakan arti persekutuan hidup yang sesungguhnya. Kita punya jati diri yang berintegritas, yang hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak hanya mengatakan aku percaya kepada Yesus, tapi jati diri kita itu sama sekali tidak hidup sesuai dengan pengajaran Yesus. Kita hidup, saudara, bersama dengan Tuhan. Tapi di satu sisi kita itu pergi ke gereja, lalu rajin mengikuti kegiatan persekutuan di sana sini, tapi sisi yang lain kita membenci saudara kita, kita mendendam, kita egois. Apa yang terjadi, saudara? Itu yang akan bisa merusak kebersamaan kita. Itu yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak mau memperhatikan kebutuhan saudara kita, dan akhirnya kita menjadi pelaku-pelaku yang melakukan penindasan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari saudara, persekutuan kita bersama keluarga, bersama dengan teman-teman seiman kita di tengah-tengah gereja, mari itu kita baharui kembali dengan pengajaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ingat saudara, ada hari penghakiman terakhir yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, saudara. Jangan lupa akan hal itu. Mari kita belajar memperlakukan orang-orang yang terlupakan, yaitu saudara kita yang lapar, yang haus, orang asing, yang tidak berpakaian, atau orang sakit, dan yang lainnya, saudara. Karena itu pengajaran Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya ingin dihargai, saya ingin dicintai, mari belajar untuk menghargai. Mari belajar untuk mencintai dan mau memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada koneksi, ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan kita di dalam pengajaran-pengajaran, di dalam kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, itu yang akan semakin membaharui hati dan pikiran kita, sehingga damai sejahtera, ya, kehidupan yang penuh dengan rasa syukur itu akan hadir, saudara, di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan Yesus memperhitungkan bagaimana kita selama hidup di dunia ini memperlakukan sesama kita. Karena itu yang membuat hati Tuhan kita menjadi senang, saudara. Mari, saudara, kehidupan pribadi kita, persekutuan kita, baik itu dalam lingkungan organisasi sosial atau di gereja, mari itu membawa dampak yang boleh membahagiakan orang-orang di sekitar kita dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau yang senantiasa membimbing kami, agar kami boleh Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan agar mampu melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, dan dengan penuh belas kasih kami boleh mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan mau berbagi untuk saudara kami yang lebih membutuhkan. Biarlah persekutuan kami, kebersamaan kami di keluarga, di masyarakat dan gereja, semuanya itu boleh menghadirkan damai sejahtera.
Berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami impikan. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan dapat membawa sukacita bagi tiap-tiap orang dan terutama bagimu ya Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.